Setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan, Senin 9 Maret pagi, Polres Metro Jakarta Barat akhirnya merilis kronologis penangkapan artis Ririn Ekawati terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam pernyataan resmi, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Siregar menjelaskan bahwa model dan presenter ditangkap bersama asistennya berinisial ITY. Juga dibuktikan barang bukti berupa obat jenis psikotropika lainnya di kediaman Ririn. Pasca diamankan, kami lakukan penggeledahan. Di dalam mobil ditemukan ada 2 butir pil Happy Five. Kemudian dilanjutkan lagi diperiksa ke kos-kosannya. Itu ditemukan lagi ada 3 butir. Kami sebetulnya terus melakukan pengembangan. Dari situ didapati bahwa ITY mendapatkan barang-barang tersebut dari seseorang perempuan, inisialnya DN. DN kemudian kita kejar, kita dapati juga dalam penggeledahan itu ini barang-barangnya. Jadi masih ada sekitar 37 butir pil Happy Five. Kami juga melakukan penggeledahan di kediaman saksi RE. Nah itu kami temukan ada Xanax yang masuk psikotropika golongan 4. Penangkapan Ririn tanggal 7 Maret membuat heboh warganet. Soalnya selain tampak bugar, wanita asal Tarakan ini juga terkenal santun dan tak macam-macam. Meski hasil pemeriksaan urin menyebutkan ibu 2 anak ini negatif dari barang haram dan diperbolehkan pulang, stigma kandung melekat. Nama Ririn tak akan pernah sebersih dulu. Cap bermain dengan narkoba akan selalu diingat. Untuk pemeriksaan komprehensif, Senin siang Ririn dibawa ke Panti Rehab BNN di Lido, Bogor. Tapi ini masih kami lakukan pendalaman, sebetulnya barang ini milik siapa. Karena kami temukan itu bersamaan dengan obat-obatan yang merupakan milik mantan suaminya RE. Kalau dari hasil pemeriksaan cek urin, untuk ITY positif psikotropika. Sementara untuk RE itu negatif. Tapi untuk memastikan, karena baru dari 1 metode pemeriksaan, hari ini RE kami arahkan untuk dibawa ke BNN untuk melakukan pemeriksaan rambut dan darah. Sesaat sebelum masuk ke mobil, wanita 38 tahun itu masih sempat melemparkan senyum kepada awak media. Tanpa kata, tanpa suara, Ririn berjalan tegar. Lebih kurang 8 jam melakukan pemeriksaan darah dan rambut, Ririn kembali dibawa ke Polres. Ia tak ditahan karena memang masih berstatus sebagai saksi. Teh, gimana Teh? Teh Ririn. Gimana Teh Ririn? Gimana Mbak Ririn? Mas, bentar dong Mas. Ririn. Mas, Ririn. Mas, dikit. Jangan di depan. Mbak, buka Mbak. Ririn, bentar dong Mbak. Mbak. Ririn. Ririn. Mbak. Udah lepas. Status dari RE itu adalah sebagai saksi. Jadi setelah selesai pemeriksaan tentu yang bersangkutan akan pulang. Jadi untuk hari ini kegiatannya tadi setelah pagi dibawa bersama anggota ke BNN untuk tes rambut, kemudian kembali ke sini untuk melakukan berita acara pemeriksaan tambahan. Jadi tadi sedang dilakukan konfrontasi, berita acara konfrontasi antara RE dengan ITY. Hasil pemeriksaan menyeluruh yang baru diketahui 3 hingga 5 hari ke depan akan menentukan nasibnya. Sudah pecandu atau sekedar ikut-ikutan.
Oke, jadi kalau untuk pemeriksaan dengan tes rambut, itu dari BNN membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari kerja. Nanti kami akan dikabari kalau hasilnya sudah keluar. Tertangkapnya pemeran film di balik 98 ini memang mencengangkan, membuktikan bahwa narkoba sudah begitu mengakar dan masuk ke dalam lingkaran selebritis. Banyak personal yang tak diduga nyatanya terlibat, banyak yang tak disangka ternyata pemakai. Padahal gerakan dan aksi tolak narkoba berulang kali dilakukan, tak jarang menunjuk artis juga sebagai duta. Wajar saja membuat geram ketua generasi peduli anti narkoba. Ia ancam akan membuka nama-nama lain yang diketahuinya juga sudah terindikasi memakai zat psikotropika. Banyak, ada gengnya itu ada si A, ada si S, ada R lagi, satu lagi, ada D satu lagi. Ya kan, ada 7 itu. Kita lihat ya geng-gengnya itu sih. Bagaimana nanti hasil pemeriksaan daripada RI. Tahulah mereka itu. Kalau satu geng itu kan paling cerita, paling nggak curhat. Ya, paling nggak dia pernah melakukan cerita. Ya mungkin nasihat dari temennya nggak diikutin. Kalau udah satu geng, satu kelompok itu pasti tahu. Oh bisa-bisa. Karena orang yang menggunakan narkoba itu kan privat banget sahabatnya. Tidak mungkin sahabatnya baru itu bisa masuk ke dunia dia kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah gengnya sama-sama pakai kan merasa nyaman, merasa enak, nggak bocor keluar. Nah kita lihat nanti dari CDF itu, kemana lagi dan jual kepada public figure dan selebriti. Baru tadi pagi itu ketangkap. Mudah-mudahan pengembangan secepat mungkin. Sebagai orang yang lama berdinas di Badan Narkotika Nasional, Siswandi tentu tak asal menggertak. Ia pasti sudah mengetahui siapa-siapa saja selebritis tanah air yang masih bermain-main dengan narkoba. Tak peduli apapun alasannya.